Komedian Kiwil kembali mengecam sikap Meggy Wulandari, mantan istrinya. Terus-terusan dituding tidak mampu menafkahi anak. Emosi Kiwil kembali meluap. Kiwil berang lantaran di media sosialnya Meggy seolah sengaja menggiring opini publik bahwa dirinya adalah ayah yang tidak bertanggung jawab, khususnya terhadap 3 anak yang kini berada di bawah asuhan Meggy. Marwah Kiwil sebagai laki-laki sekaligus ayah seakan tercabik-cabik ketika Meggy membanding-bandingkan nafkah yang diberikannya dengan segenap cinta kepada ketiga buah hatinya dengan materi yang dikucurkan Muhammad suami Meggy sekarang. Setelah Kiwil dan Fenty tampil di sebuah acara talk show, Meggy auto menyebut bahwa selama 4 tahun bercerai, Kiwil hanya beberapa kali transfer uang untuk masing-masing anak yang jumlahnya tidak sampai jutaan rupiah. Terlalu lebay. Emang kalau marah bisa selesai? Beliau itu tetap ayah yang bertanggung jawab. Karena besar kecilnya masih bisa ngasih ke anaknya gitu. Tapi dengan kemampuan ya Pak ya. Dalam artian ada juga kalau misalnya mintanya besar pas nggak ada ya kita kasih seadanya. Bahkan kemarin juga berapa hari ya? Pulang dari Jakarta juga ada kirim ke Makassar ke anaknya gitu. Tapi mungkin hanya cukup untuk beli permen dan es krim gitu. Santai aja Pak ya menyikapi anak-anak. Karena gini, anak-anak udah mulai besar. Intinya anak-anak itu minta sesuai kebutuhan anak-anak aja. Kalau misalnya ya nggak ada bensin, alhamdulillah Pak ya nggak ada pulsa gitu. Ya ini dikirimin walaupun sedikit ya alhamdulillah itu nggak jadi beban buat saya. Kadang papanya susah ditelepon, mereka ke saya mau minta ini ya saya kirim dengan semampunya. Saya selalu. Jadi bahkan enggak saya selalu. Saya sendiri yang kirim. Kalau urusan keuangan ke anak-anak, biasanya anak yang di Makassar, anak yang di sini saya yang kirim terus. Disebut Meggy hanya mentransfer uang ratusan ribu selama setahun, Kiwil tak membantah, tapi tak juga membenarkan tudingan Meggy itu. Namun, firasat Kiwil mengatakan bahwa anak-anaknya tertekan tinggal bersama Meggy dan Muhammad di Makassar. Mereka seakan rindu tinggal serumah bersama ayah yang mereka cintai. Kalau bahasa orang baik, ketika dari bayi saja dia sudah menangis tinggal di bapaknya, sampai dia umur sampai 5, 6, 7 tahun itu masih merasakan dan itu tidak akan pernah hilang. Dan sejarah masih kecil itulah yang akan tetap melekat di hati anak-anak. Saya orangnya lebih enak, udah nggak usah banyak ngomong, jalanin hidup. Hidup itu nggak perlu diomongin tapi dijalanin gitu. Pak mau minta uang kuliah, pindah ke Bandung, kuliah di Bandung. Karena cita-cita beliau anak-anaknya semua pengen di Bandung. Kuliah di Bandung, kehidupannya di Bandung, dengan pola di Bandung gitu ya Pak ya? Kalau dulu kan waktu masih bersama kan anak Pak mau kesini berangkat, Pak mau ini beli. Saya anggap bukan kesulitan, tapi ini bagian dari sebuah perjalanan aja. Dan saya juga berharap mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ketemu, bisa bersama sama anak-anak. Dalam sebuah acara, Kiwil yang nampak tegar dan tegas saat menyikapi komentar Meggy mendadak melankolis kala bicara soal anak-anaknya. 4 tahun terakhir, Kiwil kehilangan momen penting yang didambakan setiap orang tua, yaitu melihat perkembangan anak-anaknya. Keinginan Kiwil untuk berjumpa dengan semua anak-anak kandungnya dengan mengundang mereka ke pesta pernikahan anak sambungnya beberapa waktu lalu tak bisa terwujud lantaran Meggy kabarnya melarang anak-anaknya untuk menjalin silaturahmi dengan ayah dan keluarga ibu sambungnya. Padahal, layaknya suami istri yang bercerai, Kiwil berharap Meggy tidak mempersulit komunikasinya dengan anak-anak karena Muhammad tidak bisa menggantikan posisinya sebagai ayah kandung pewaris nasab. Semua anak-anak saya itu tahu siapa bapaknya. Bapaknya itu ya gudangnya kasih sayang. Mesya, Rifki, Al, Aura, Rizky, Rizka, Razwil, Reza itu tahu bapaknya itu gudang kasih sayang. Jadi kalau mustahil buat saya itu anak saya untuk bisa membenci saya. Kerinduan ini udah nggak bisa saya ungkapkan dengan peribahasa apapun ya. Tapi yang pasti
Kalau saja diizinkan air mata saya ini udah darah semua gitu loh. Udah nggak kuat saya nahan kerinduan saya sama anak-anak saya gitu loh. Bahkan di telepon pun saya bukan berarti ini, semakin lama semakin sakit saya. Karena cuma hanya dapat suara tanpa bisa harus meluk. Ya, di usianya yang mendekati 53 tahun, rasanya wajar bila Kiwil ingin lebih sering menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Tak cuma dengan ketiga buah hatinya bersama Maggie, tapi juga dengan keempat darah dagingnya bersama Rohimah, mantan istri pertamanya. Jika ada syuting di Jakarta, Kiwil berusaha menyempatkan diri untuk bertemu dengan keempat anaknya yang kini tinggal di Depok bersama Rohimah. Cuman anak saya yang laki ini, yang si Awil, emang rada-rada agak sakit hati ya, bukan sakit hati benci bapaknya, enggak gitu. Maksudnya Awil gini, maaf Bang Kiwil nih ya, ini tinggal Awil doang nih Bang Kiwil yang sekolah. Dari dia masuk SMA, dari dia lulus SMP, hanya saya doang yang nongol. Pas dia masuk SMA, sama sekali dari pertama awal masuk sampai sekarang Bang Kiwil nggak pernah nyetor muka. Jadi bukan anak-anak yang deket Bang Kiwil sendiri yang menjauhkan ke anak, yang menjauhkan diri Bang Kiwil sama anak-anak. Setiap hari sambil berdoa tuh walaupun dalam keadaan duduk mikir, ya Allah, kumpulkan ya Allah anak-anak saya di sini. Selesaikan ya Allah biar saya bisa hidup tenang. Istri juga nggak punya beban pikiran kepada saya gitu loh. Meski tengah berjuang melawan penyakit diabetes, Kiwil mengaku masih sanggup menafkahi semua anak-anaknya. Jadi kondisi masih dalam perawatan ya. Masih minum obat ya, nunggu sampai darah turun ya. Ya, normal. Normal lah, gula darahnya normal lah kayak gitu. Jadi kalau ibunya nggak sanggup, bantuin aja. Udahlah, sama saya aja lah sama ini. Meski belum menjalin silaturahmi yang baik dengan Rohimah, hubungan Kiwil dengan mantan istri pertamanya itu tidak sepanas hubungannya dengan Maggie. Rohimah yang mendampingi Kiwil dari nobody menjadi somebody, seolah tahu benar karakter asli Kiwil yang pada dasarnya bertanggung jawab. Bahkan wanita yang pernah menikah dengan pria Turki ini saling mendukung dan menguatkan dengan Kiwil. Rohimah yang tidak sekuat dulu karena mengalami patah tulang kaki tetap semangat berjualan demi menghidupi anak-anaknya karena ia tidak mau bergantung pada Kiwil. Jadi gini, pertama kan waktu jatuh itu kan udah dipegang sama tukang urut gitu kan. Cuman dulu kan saya pikir nggak kenapa-napa gitu. Jadi cuman dapat sebulan lah diurut itu gitu kan. Udah dan emang gak ngerasain sakit pada saat itu kan, udah bisa jalan, udah bisa kemana-mana. Guenya bandel, nyari duit mulu gitu. Tapi gimana dong, single parent dong gue, nggak ada yang nafkahin gue gitu kan. Mau nggak mau gue nyari duit sendiri gitu. Dan kebetulan anak-anak kan kemarin belum ada yang kerja kan, gitu. Harus berputar dong gue, gimana dengan kondisi rotasi ekonomi gue setiap harinya. Ada gitu, ada masih sekolah. Atau sendiri kan Bang Kiwil ya dong. Kemarin kan saya bikin kue, bikin makanan gitu kan. Terus kan warung juga. Dan kalau saya harus bayar orang, keuntungan warung berapa sih gitu loh, sayang banget gitu kan. Apalagi rumah saya yang di Sawangan kan udah kecil, maksudnya nggak butuh orang sampai ini banget lah gitu, bisa keurus lah rumah kecil kayak gitu kan. Ya udah akhirnya saya rawariwinya begitu aja gitu loh. Kan itu kan mau nggak mau kan di jalan kan, buat jalan kan kaki kan, demi sesuap nasi dan segenggam berlian ya. Kiwil juga turut prihatin lah dengan keadaan Rohimah ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kisah hidup Kiwil yang sempat diwarnai drama poligami memang sempat viral di masanya, terutama saat Rohimah dan Maggie ribut-ribut di depan awak media. Pada tahun 2020 dan hanya selang beberapa bulan, Maggie dan Rohimah seolah kompak menggugat cerai Kiwil. Sempat menikah siri dengan selebgram Eva Bellissima, Kiwil akhirnya mantap menjadikan Fenty Vigianti sebagai the only wife dalam hidupnya. Hebat, ya, yang tanggung jawab, harmonis, ya, romantis, ya. Tapi saya udah bosan, udah nggak bisa Gombalin nggak bisa.